Ada lagi? Bu Budi. Oke. Cuma ini. Dari 36 orang, cuma sedikit yang punya HIS. Oke, stop. Dian, oke. Alfi. Yang tidak punya HIS. Jawab aja tidak, 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 tidak. 1 tahun yang belum punya HIS. Yang belum terjadi, yang tidak terjadi HIS. Jawab jujur. Tidak, 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 tidak. Jawab tidak, tidak. Nggak ada. Semua punya HIS. Oke. Yang punya HIS VAP 1 tahun ini. Novita, 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 Alfi, Dian gitu. Yang punya HIS VAP Dewi, Putri. VAP, oke, stop. Yang punya HIS IDO, silakan, Bu Ani, ya sama. Yang punya HIS IDO, Vera, Dewi, Bulastri, Lik, Yuda, Sumarni, Ido, Komang, Heriati, Lydia, punya Ido. Yang punya Klapsi, HIS Klapsi, Klapsi, karena CVC, Dwi, Ria, karena CVC, Junita, Klapsi, oke. Oke, Bu Ani, Eti, oke. Yang punya HIS Klapsi, perifer, karena terpasang infus, ada? Putri, Bu Lastri, Dewi, Junita. Oke, HIS ya, bukan plebitis. HIS sama plebitis beda, ya. Nur, Nurkia. Yang punya HIS ISK atau Kauti karena terpasang kateter urin. Enggak ada. Artinya semua punya HIS. Jadi ada 2 kemungkinan. Satu, orang yang tidak punya HIS adalah satu, memang bagus. Kedua, nggak aktif dia. Surveilannya nggak aktif. Yang survei apa surveilannya IPCN-nya nggak aktif untuk melakukan surveillance HIS. Atau hasilnya 0,0 sekian, dia masih pakai sistem surveillance hospital wide. Hospital wide itu semua ruangan diambilnya. Yang ruangan nggak beresiko pun diambil. Yang resikonya rendah pun diambil. Oke, sekarang saya tanya teman-teman di unmute atau raise hand. Siapa di sini melakukan surveillance semua ruangan? Raise hand. Siapa di sini melakukan surveillance masih semua ruangan? Bu Sumarni. Oke, turunkan tangannya, Bu. Siapa di sini yang melakukan surveillance sudah pakai target ruangan, fokus target. Misalnya hanya ICU, NICU, PICU, atau ICU saja gitu. Siapa di sini? Vera. Terus, Dwi. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Yang lain kemana? Ada di chat tuh Kak bagian. Sebagian di chat. Dewi, Junita, Nur Budi, Siti, ICU, Picu, Nicu. Oke, sama kita ya. Jadi gini, teman-teman, kenapa ini saya tanya? Ya, kenapa ini saya tanya? Karena eh gini, apa ya dibilangnya? Karena kita itu kalau kita ambil semua ruangan, ini susah saya banget. Kalau kita ambil semua ruangan,
hasilnya bakal 0,00 sekian. Terus nggak imbang. Coba di rawat inap, kira-kira HIS apa sih yang ada di rawat inap? Paling IDO kan? Betul nggak? Kalau VAP nggak ada, terventi, ekstubasi, pindah ke rawat inap. CVC juga sedikit lah. Infus, Kautik. infus 3 hari pulang. Kauti, aduh, pasien mana sih terpasang kateter urin yang lama? Ada nggak 5 perawat inap? Nggak ada. Paling 1 pasien-pasien stroke, betul nggak? Jadi jangan ngabisin waktu untuk melakukan surveillance di ICU, untuk melakukan surveillance di rawat inap. Lebih bagus ambil surveillance-nya di ruangan-ruangan yang pasiennya semuanya terpasang. Pasien mana? ICU. 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 Terventila, infus, CVC, pakai kateter urin, operasi juga gitu. Kalau IDO oke lah, rawat inap diambil pasca operasi kan banyak di rawat inap. Itu oke. Tapi kalau ngambil HIS yang lain, untuk apa gitu di rawat inap? Picu, boleh picu. Nicu boleh gitu. Jadi harus pakai target surveillance. Ini sebenarnya materi surveillance ya. Tapi nggak apa-apa saya ini lagi. Oke. Nah, jadi apa tujuannya? Tujuan PPI meminimalkan incident rate. Ya, susah untuk zero infection. Tapi kalau memang bagus ya bagus, itu nggak masalah gitu ya. Terlihat ya materi saya, terlihat ya. Oke. Selanjutnya faktor HIS endogen dari usia dari pasien itu sendiri. Usianya, usianya makin tua berarti makin daya tahan tubuh menurun. Makin rendah. Kalau dia bayi anak berarti daya tahan tubuhnya belum sempurna, gitu kan? Resiko untuk terjadi HIS gitu. Status gizi juga, ya status gizi juga. Obesitas juga mempengaruhi, ya. Obesitas juga mempengaruhi. Nah, kalau misalnya dari endogen, kalau dari eksogen apa? Dari petugasnya, dari lingkungannya, tidak patuh, ya, tidak patuh, lingkungannya tidak bersih, alatnya nggak steril, nggak ada tanda-tanda steril, bagaimana indikatornya, gitu ya. Nah, lalu epidemiologi HIS di ICU. Banyak terjadi urinary tract infection, KUTI. Banyak terjadi PAP. Banyak terjadi klapsi, ya. Karena faktor-faktor kontribusinya apa? Usia tadi, penggunaan antibiotika. Kalau kita benar-benar melihat HIS di ICU, itu banyak banget. Kalau kita mau bikin peta kuman di ICU, kumannya itu aja. Coba, teman-teman ada kultur darah sputum, itu nggak lepas dari apa? Acinetobacter, Baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae. E. coli terakhir, benar nggak? Coba dibuka, sama nggak kita? Benar Benar, kan? Kak. Itu kuman-kuman ganas, kuman-kuman ganas, kuman-kuman rumah sakit. Kalau misalnya kita sudah lihat itu misalnya ya, oh ini hasil keliling nih kita. Apa hasil kulturnya? Acinetobacter baumannii. Kita udah mikir, VAP nggak ini? Karena kuman-kuman VAP itu aja. VAP enggak, lihat lagi toraksnya, lihat lagi leukosit, suhunya, dan lain-lain gitu. Gitu. Tapi lihat juga ada rumah sakit luar enggak tadinya. Kalau dia misalnya terpasang intubasi lebih dari 2 hari, terjadi VAP, terjadi pneumonia berarti VAP. Kalau dari rumah sakit luar atau dari luar ada pneumonia ya enggak lagi gitu ya. Jadi harus bisa mengkaji. Makanya ketemu HIS tinggi. Kalau dari kita PCN nggak bisa mengkaji, ya nggak bisa ketemu HIS-nya tinggi. Apa tidak, gitu ya. Nah, sekarang apa PPI sebenarnya di ICU? Desain dan layout. Ruangannya. Udah sesuai belum ruangan kita? Ada rumah sakit yang isolasinya nggak ada di ICU.
Jadi yang misalnya ada pasien-pasien airborne, bingung mereka. Mereka itu pasti WA saya. Kak Novi, ada TB. Di mana ya? Ruangan kami nggak ruangan kubikal. Ruangannya kayak bangsal, nggak ada pintu-pintu satu-satu. Gimana itu ya Kak? Pasien TB. Kata dokterku bikin aja di pojok sana. Tapi kan nyebar ya Kak? Iya nyebar. Karena rata-rata pasien-pasien ICU itu airborne-nya tinggi loh. Jadi kalau di ruangan yang nggak ada isolasi, aduh, paling nggak ruangan sendiri deh. Ya, ruangan sendiri yang punya pintu sendiri tertutup gitu. Tinggal pasang heksos sama AC, paling nggak itu dulu deh gitu. Tapi kalau dia barengan sama yang lain, kayak bangsal gitu, ada kan? Di sini ada nggak teman-teman punya ICU yang masih bed sepanjang jalan Kenangan? Ada, Ada. ada. Nah, ada ruang isolasinya. Ada, Kak. Ada. Kalau ada berarti bagus. Ya, kalau ada berarti bagus. Ada ininya, apa? Ada kalau ada ruang Bisa. isolasinya berarti bagus ya. Jadi pasien-pasien, sorry, ini laptopnya jatuh. Ya, bagus. Jadi pasien-pasien yang isolasi bisa dimasukkan ke ruangan, pasien-pasien yang airborne bisa dimasukkan ke ruangan isolasi, gitu ya. Nah, terus apalagi PPI di isolasi kecuali desain layout adalah kewaspadaan standar, ya. Kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar ini ya dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ya, kalau udah standar berarti adalah transmisi kan nggak mungkin airborne droplet kontak nggak kita atur gitu kan. Nah, lalu apalagi bundles. Perlu nggak bundle? Wah, perlu banget. Kalau bundle HIS nggak dilakukan di ICU secara maksimal, terjadilah HIS kalian. Ya, perlu banget itu. Ya, terus antibiotik yang bijak. Antibiotik banget ya. Antibiotiknya sesuai nggak dengan hasil sensitif? Itu harus dilihat ya. Surveillance tidak dilakukan secara aktif, maka tidak akan ada HIS di ICU. Dan diklat PPI. Teman-teman ICU ada di sini? Boleh bersuara? Ada, Kak. Ada. Pernah diajarkan PPI? Pernah, Teman-teman Kak. ICU pernah Pernah, diajarkan Kak. PPI? Oke, Dian pernah. Yang lain? Coba, yang lain siapa di sini ICU? Ada yang daftar orang ICU kan? Ya. PPI harus masuk ke ICU, wajib. Kalau hanya episen yang pinter, staf ICU-nya nggak pinter, HIS lah itu semua itu pasien-pasien itu. Jadi perlu diklat. Ya. Nah, kita kupas satu-satu, desain dan layout ruang ICU. Luas ruangan harus memadai, memudahkan pergerakan petugas dan peralatan. Kalau kata orang Medan nggak boleh ruang ICU itu senggol bacok, ya kan? Tahu nggak senggol bacok? Teman-teman, tahu senggol bacok nggak? Sempit ya, Kak Nov. Sempit. Lewat ke kanan, kena pantatnya. Lewat bungkuk dikit, kena bokongnya. Mau ke kanan, mau ini bergerak susah. Jadi luas ruangan harus memudahkan pergerakan petugas. Di mana ini ada ayam? Udah lama saya nggak dengar ayam berkokok. Di kampung siapa ini? Kampung Ya saya kan? kayaknya, Kak Nov. Iya Ji. Iya, Ji. Enak ya suasana kampung itu ya. Mantap. Oke. Biar nggak ngantuk aja ya. Jadi iklan tadi itu koko ayam itu ya. Oke, nah sekarang itu tadi ruangannya harus kalau misalnya mau dorong alat, tarik alat, ngeluarin mesin ventilator aja susah sampai miring. Sampai ventilator itu nggak pernah dikeluarkan, nggak pernah dibersihkan. Itu kalau luas ruangannya nggak memadai. Sebaiknya single room loh. Sebaiknya single room. Memiliki ruang isolasi yang memiliki tekanan negatif. Harus ada ruang isolasi di ICU, teman-teman. Ya.
Fasilitas hand hygiene harus ada. Setiap tempat tidur ada cairan hand rub, wajib. Toilet ada. Terpisah ruangan peralatan bersih dan kotor. Ada ruang penyediaan obat, ada sarana kebersihan tangan dengan air mengalir setiap ruangan, ada ruang peralatan pasien, ada ruang utility. Inilah desain dan layout ruang ICU. Beda, memang beda. Ya. Nah, apalagi kita lihat kualitas standar, kualitas isolasi. Ya, ini mah udah pada tahu ya. Sekarang terbaru 2022 ya, risk assessment, praktek lumbar fungsi udah nggak ada, gitu ya. Nanti dibahas. Apalagi surveillance. Apa yang kita survei? Sesuai kesepakatan. Mau melakukan surveillance dekubitus, boleh-boleh aja. Plebitis boleh aja. Tapi dia nggak masuk dalam HAIS. Ya, tidak masuk dalam HAIS. Di saya dekubitus sama plebitis ke perawatan. Tapi begitu plebitis di kultur, ada mikroorganisme masuk ke PPI. Karena itu sudah disebut dengan klapsi atau klapsi. Ya. Diklat, semua karyawan, pengunjung, ya semua kita harus kasih. Lalu sumber terjadinya kontaminasi silang di ICU kira-kira apa? Tangan petugas saat menyentuh vial atau botol bahan habis pakai, menyentuh seperti botol antiseptik alkohol. Kita buka misalnya betadine, menyentuh. Kita buka cairan infus. Pada saat memasukkan set infusnya, disentuhlah itu ujung yang tajam itu yang plastik masuk ke dalam. Itu namanya resiko. Hand hygiene. Coba introspeksi diri masing-masing. Sudah melakukan kebersihan tangan belum? Teman-teman IPCN saya mau nanya, di ICU-nya ada 100% sudah melakukan hand hygiene. Kalau ada saya mau belajar sama yang Susah, ada. Kak. Siapa yang sudah itu? Nggak ada, Kak. Susah. Oh, nggak ada. Susah. Nah, tadi kirain sudah mau ke rumah sakit Nurki ya saya besok. Mau Susah. nanya tip and trick. Sudah Susah kan? ditaruh di meja tetap aja lewat. Tetap aja lewat. Difasilitasi lewat juga. Nggak jelas ya. Ini teman-teman ICU apa sih masalahnya? Kenapa sih kalian nggak mau cuci tangan? Ya, kemarin 15 Oktober Hari Cuci Tangan Dunia. Kita akan menghormati pasien jika kita cuci tangan. Benar nggak sih? Sama kayak kita salaman sama orang. Masa sih kita salaman tangan kotor? Kita hormati nggak dia? Coba. Misalnya si Nurkia lagi benerin bunganya, kena tanah. Adalah datang keluarganya, tantenya lah atau siapa. Nurkia gitu. Oh iya, iya tante katanya. Pakai tangan yang bertanah-tanah. Nggak sopan. Nggak sopan, nggak menghargai, nggak menghormati kan? Sama kayak di Betul. ruangan cuci tangan. Kita pegang pasien tanpa cuci tangan, kita hormati nggak itu pasien? Hello, Enggak. ya? Enggak kan? Ini teman-teman ICU nih yang saya tanya nih. Enggak kan? Kalian nggak hormati kan itu pasien itu kan? Coba bayangin. Ya, jadi cuci tangan itu adalah bentuk kita menghormati pasien. Kita hormati dia. Oh, saya mau nyentuh dia harus cuci tangan dulu. Tuh. Kenapa susah ya perawat ICU melakukan kebersihan tangan? Saya juga bingung. Padahal dia udah difasilitasi, gitu ya. Lalu pemasangan ventilasi mekanik. Sumbernya selang botol suction, IV line, sentral periferal, kateter urin, adanya luka dan tindakan perawatan luka, troli tindakan yang tidak rutin dibersihkan. Ada nggak pernah melihat troli di ICU berdebu? Ada nggak melihat berantakan? Sudahlah nggak cuci tangan,
susah juga untuk ngelap permukaan. Jadi apa sih kerja ICU itu sebenarnya teman-teman pro ICU? Saksen, mandiinnya juga buru-buru. Kok kayak buru-buru banget ya mau keluar dari pasien itu gitu loh, mau duduk di nurse station ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Jadi kalau terjadi HICE di ICU, wajar nggak selain daripada pasien kontribusi perawat ICU tinggi untuk membuat itu HICE? Coba teman-teman, coba dijawab dulu, wajar nggak? Hello? Wajar, Wajar, Kak. Kak. Wajar. Jadi jangan kira, nah karena wajar itu, jadi staf ICU mau ngelapor ke IPCN-nya pun takut. Ah, bilanglah sama Kak Novi gitu, misalnya ya, sama Kak Nurkia, yang ada nanti gue yang dimarahin gitu. Suruh bikin KP. Suruh bikin IKP, suruh investigasi gitu kan. Ah udahlah biarin aja. Karena dia tidak melaporkan, si Nurkia juga nggak rajin ke ICU, maka HICE-nya 0. Nggak ada HICE dilaporkan. Padahal ada HICE. Nah gitu ya. Tutupi. Nah, ini rata-rata alat-alat di ICU yang sering terkontaminasi, dipegang-pegang sama perawatnya. Klik, 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 ya kan? Kontak, kontak, kontak semuanya nih, ya. Ini resiko kotor, ya, dari pakai sarung tangan bekas, ya kan? Nah, lalu apa pengawasan administrasi dari pasien? Identifikasi kondisi pasien, imunitasnya menurun nggak? Atau pasien apa perlu tindakan, apa perlu ruangan isolasi, ya? Nah, lalu larilah kita ke pencegahan infeksi pemakaian alat, bundles. Bundles harus dilakukan oleh teman-teman di ICU. Audit bundles dilakukan oleh IPCN. Setuju nggak? Oke, sekarang chat di chat room. Siapa yang sudah IPCN, siapa yang sudah melakukan audit bundles di ICU? Melakukan audit. Siti, Miftah, siapa lagi? Dewi, Nurkia, belum maksimal. Dedo baru mau mencoba, Bu. Vera, Melik, Dewi, Junita. Belum maksimal. Oke, siapa? Lagi next.
Belum optimal, belum maksimal. Oke. Nah, ini dia bundles-nya ya. Ini bundles yang kita audit ya. Ada namanya bundles KLAPSI, KAUTI, VAP dan IDO ya, dan IDO. Nah, teman-teman, bundles itu ada dua ya, insersi dan maintenance. Saat insersi ini adalah saat mau nusuk. Kalau kita mau tusuk, yang nusuk itu bukan EPCN, tapi ruangan. Ya, mau dia dokter ataupun perawat, bidan. Ya, bundles insersi namanya. Nah, bundles maintenance ini memelihara supaya tidak terjadi HAIS. Makanya supaya tidak terjadi HAIS, bundles ini harus dilakukan. Kalau dia pemakaian alat, namanya insersi dan maintenance. Kalau dia invasi dari operasi, preoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi, ya, dan pasca operasi. Nah, ini teman-teman harus tahu, harus melakukan auditnya. Kalau kita nggak melakukan auditnya, yang ada nanti banyak AIS-nya. Nah, kalau misalnya ada perkataan pernyataan seperti ini, nggak dilakukan bundles juga nggak ada HAIS, siapa bilang? Itu kan karena nggak aktif kita. Nggak mungkin lah pasien di ICU itu tidur terlentang, semua lubang dimasukin, dia nggak bisa berkata-kata, nggak ada HAIS. Masuk akal nggak sih? Teman-teman, unmute dulu. Masuk akal nggak ada HAIS? Coba unmute dulu. Enggak. Masuk akal nggak? Pasien Enggak. terlentang, semua lubang dimasuki, mulutnya diintubasi, hidungnya dipasang NGT, Tidurnya datar. pasang kateter urin yang nggak ada Tidak. lubang pun dilubangi, infus CVC, nggak bisa bergerak, nggak bisa mobilisasi sendiri, hanya kita yang memobilisasi, kita yang mandiin, kita yang vaksin, kita yang ngasih makan. Wajar nggak sih kalau nggak ada HAIS di sana? Nggak wajar lah. Yang ada adalah kita tidak melakukan surveillance dengan aktif. Ngerti nggak? Paham nggak? Iya paham. Udah jago banget PPI kita itu kalau HAIS di ICU 0. Tahu nggak? Jago banget. Saya aja 1 bulan VAP saya 2-3. Pasien saya 24 1 hari. ICU saya ada 25. Full 24. ICU 25 kubikal. Kubikal loh ya. PPI saya sangat bagus. Masih ada VAP. 1 atau 2 per bulan. Ya jelas lah. Sekarang pasien itu nggak dimandikan. Siapa yang tahu? Hanya perawat dan Tuhan yang tahu. Dan CCTV. Ya kan? Oral hygiene. Betul. Oral hygiene nggak dilakukan. Mau sikat gigi aja dia nggak sanggup pasiennya. Coba bayangin. Kita nggak sikat gigi 24 jam. Kali 7 hari. Bisa. Pneumonia nggak? Tidur kita. Aduh. Gini deh. Kita misalnya libur lah. Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak ngapa-ngapain. Enggak pergi ke mall. Enggak renang. Enggak olahraga. Tidur aja di kamar. Batuk enggak besok kau Nurkiah? Langsung. Langsung kan? Batuk flu, ngilu-ngilu. Sama enggak dengan pasien ICU? Halo teman-teman ICU. Saya lagi brainwash pikirannya nih. Coba bayangin. Terus teman-teman, terus pasien ICU itu gini. Suster, saya sakit dalam hatinya ya. Saya pasrahkan jiwa, raga, hidup saya sama suster. Susternya nggak saksen, nggak oral hygiene, nggak dimobilisasi, Mandiin. nggak dimandiin. Kalau BAB pampersnya nanti aja lah, pas dinas sore aja, dilambat-lambatin, biarin aja ya dinas sore aja yang ini sekalian mandiin. Atau misalnya udah bau BAB jam 11 malam, besok aja lah sekalian pas mandiin pagi. Coba deh, pikir deh. Buat apa kita ibadah? Buat apa kita kata kerja itu adalah ibadah? Untuk apa kita kerja kalau nambah dosa? Tidur aja di rumah. Tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Gak nambah dosa itu.
Ngapain kerja nambah dosa? Bener nggak? Ini kenapa jadi cerita ke dosa ya? Nggak, maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu ya. Maksudnya adalah yang membuat pasien tidak HIS di ICU dan yang membuat pasien di ICU itu HIS, kontribusi kita sangat tinggi. Setuju apa tidak? Setuju, Kak. Makanya lakukan bundles. Makanya lakukan kewaspadaan standar dan transmisi. Makanya IPCN lakukan surveillance aktif. Kalian nggak akan menerima informasi dari teman-teman di ICU, walaupun misalnya ada VAP, nggak akan orang itu ngasih tahu. Kalau dikasih tahu, teman-teman IPCN apa? Kok bisa terjadi? Investigasi dulu, telusur, kok bisa? Kalian sih pasti dimarahin kan? Mending nggak usah dilaporkan, bodoh amat, gitu kan? Tapi kalau kita melakukan surveillance aktif, dapat nggak VAP sebulan 1? Dapat. Bayangin pasien terventi, mungkin nggak sih pasien terventi kita 6 orang, 5 orang, mungkin nggak sih nggak ada VAP satupun? Kecuali PPI-nya bagus, kepatuhan kebersihan tangannya 100%, ya kan? Dilakukan oral hygiene dengan maksimal. Oral hygiene nggak dilakukan, udah Kak, udahnya itu maksimal nggak? Kan gitu, ya. Sampai jatuh bunga saya gara-gara semangat saya. Ya, oke. Nah, terus apa lagi? Fasilitas yang mendukung hand hygiene. Tersedia. Ya, tersedia. Mau di pintu masuk ICU kek, mau di tempat tidur kek, tersedia itu ya. Audit secara berkala. Datanglah ke ICU sambil surveillance, sambil audit. Gampang kok cari IPCN. Kak Novita di mana? Jam-jam segini di ICU itu. Nggak pernah Kak Novita itu di rawat inap. Ya nggak pernah. Ngapain saya ke rawat inap? Paling saya ke rawat inap sekali 3 hari. Audit. Saya ke rawat inap, ke rawat jalan, ke penunjang, ke kamar jenazah, ke penunjang, farmasi, lab itu 2 kali seminggu. Ngapain saya tiap hari di sana? Nggak ada resiko infeksi. Tapi kalau ke ICU, tiap hari. Kalau saya nggak tiap hari di ICU, hilang informasi saya. Nggak bisa lagi saya ikutin. Hari ini berapa leukositnya, besok berapa leukosit. Walaupun ada medical record, walaupun ada rekam medis elektronik, tetap saya datengin. Oh pasien ini gitu. Jadi gampang nggak cari IPCN pagi hari? Gampang, pergi aja ke ICU dia. Tapi jam 12 carilah di kantin, pasti dia makan. Karena IPCN nggak bisa telat-telat makan. Kalau telat-telat makan semua nanti dihajar sama dia kan, kalau kelaparan kan, gitu nggak? Apa saya aja yang kayak gitu? Ya, jadi gampang cari IPCN di mana? Di ICU, nggak kemana-mana IPCN itu. Ngapain kalian ke rawat inap? Nggak ada infeksi di rawat inap itu, ya. Kalau ke rawat inap itu hanya audit, monitoring kebersihan tangan, pemakaian APD, pembuangan limbah, gimana linennya, kebersihan lingkungan, gimana dia teknik aseptik, menyuntik, itu 2 kali seminggu pun cukup. Tapi kalau ke ICU tiap hari sampai sebelum jam 12 di mana IPCN? Kalau nggak di ICU NICU, paling situ-situ aja tuh Kak. Nggak pernah dibilang, iya, nggak pernah dibilang, Kak Novita di mana? Di Poli. Aduh, nggak akan mungkin lah di Poli. Ngapain saya di Poli tiap hari? Ya, gitu. Oke? Nah, jadi teman-teman bisa lihat lah ini ya. Nah, ini ICU saya. Nggak usah terpana. Ya, nggak usah terpana, nggak usah terharu. Ya, ini karena saya PPI-nya. Coba misalnya Junita ke Batam, pasti PPI-nya langsung ICU-nya kayak gini. Ya kan? Coba, ini ruangan pintu masuk, di pintu ini ada. Ini ruangan sebelum ke ICU. Saya minta diadakan wastafel. Buat apa? Pengunjung kalau mau besuk dia, masuk ke dalam, masuk. Mana mau saya pengunjung itu bapaknya dirawat, istrinya di luar-luar gini. Mana mau saya. Ya namanya suaminya dirawat, masuklah dia. Tapi cuci tangan gitu kan. Prinsipnya kan harus gitu. Jangan sok-sok hanya bisa melihat lewat kaca.
Lu kalau misalnya suaminya di situ mau lewat lihat udahlah pasien umum lewat kaca, marah nggak? Ya kan? Terus disupport Cuma pasien. kita bilang, Bu, jangan Ibu pegang-pegang area-area di impusnya, di CVC-nya. Jangan Ibu pegang. Kalaupun Ibu mau pegang tangannya, nggak usah telapaknya, lengannya aja gitu. Kalau telapaknya nanti susah dibersihkan, lengannya aja. Kalaupun nggak Ibu nggak megang-megang, nggak perlu megang, nggak usah dipegang, Bu. Tapi kalau mau dilus-elus lengannya aja gitu. Kan jam besuk juga sebentar. Kan nggak mungkin dia 1 jam juga di situ. Kasihlah 5 sampai 10 menit. Coba bayangin keluarganya yang sakit di ICU dia nggak bisa berdoa, nggak bisa besuk ya. Saya bilang boleh besuk, masuk aja kecuali COVID dulu ya. Tapi 5 sampai 10 menit. Nggak usah dipegang kalau nggak perlu dipegang. Tapi harus cuci tangan gitu ya. Nah ini wastafelnya. Model begini saya yang minta, bahannya keramik gini saya minta. Untungnya rumah sakit memfasilitasi, ya, karena saya didukung sih. Nggak tahu teman-teman didukung nggak sama direkturnya. Kalau saya didukung, tanya ini siapa di sini orang awal bros. Tapi awal brosnya Vera. Coba Vera jawab dulu, benar nggak Vera? Benar, Kak. Benar. Didukung kan apa yang diminta. Ini buktinya Global Hand Wash 15 Oktober. Coba 1 bulan saya bikin acara edukasi, perlombaan internal, lomba kepatuhan hand hygiene per unit, lomba video konten hand hygiene per unit, lomba poster penelitian per unit, lomba video konten khusus dokter spesialis. Saya pergi edukasi ke pulau-pulau. Sini kan banyak pulau ya. Terus habis itu webinar kemarin gratis, pembicaranya bos-bos, nggak kemana itu 10 juta bayar pembicara, semuanya narasumber. Lalu hari ini acara puncak, anggaran saya di ACC 75 juta. Apa nggak kenyang saya bikin acara? Kurang dukungan apa itu? Ya kan? Ini saya nggak sombong, ngasih tahu aja. Ya, ngasih tahu aja. Oke, nah ini yaitu tempat tidur yang nggak ada pasien, ini tempat tidur yang ada pasien. Kalau saya tempat tidur yang nggak ada pasien, saya nggak kasih spray. Nggak boleh kasih spray. Kenapa? Kotor lah, berdebu. Spray yang dipasang 2 hari kita pakai kan berdebu, iya kan? Iya nggak? Betul. Iya. Oke? Setuju? Nah, ini nurse station-nya. Cakep kan? Udah dikasih ruangan cakep. Kalau ada hais, apa nggak kena jitak? Kalau nggak cuci tangan, apa nggak kena jitak? Ini kita main komputer-komputer, nggak ada kertas di sini. Ya, nggak pakai kertas ini di sini. Ya, ini isolasi tekanan. Paperless. Ini isolasinya. Ini magneheliknya. Ini anterumnya. Anterum ada wastafel. Ini troli laptop. Jadi teman-teman pakai laptop dia narik, lihat depan pasien itu. Oh, segini tensinya, oh segini dia ngetik pakai troli ini nih. Ya. Oke. Nah, coba lihatlah dulu Keren dalam banget Kak Nov. dalam hati apa? Apa dalam hatimu, Say? Mau. Mainlah ke sini. Main ke sini. Pengen kayak gitu kan, Nov. Kenapa? Kayaknya perlu dijadwalkan untuk ke rumah sakitnya Kak Nov deh. Iya, ke sinilah main-main. Habis itu kalian ke Singapura. Kan biasa gitu kan ngabisin uang di akhir tahun kan? Dia study tour. Tadi tour. Oke. Nah, selanjutnya adalah aduh nih kegedean. Sorry. Selanjutnya adalah apa strategi kita di ICU? Yang tadi 11 kewaspadaan standar, 3 kewaspadaan transmisi. Kak Nov, mic-nya kayaknya mute. Oh iya, ya, sorry. Ya, jadi kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Ya, ini yang terbaru. Lakukanlah itu di ICU, kebersihan tangan, APD,
peralatan-peralatan pasien, limbah, lingkungan, semua 11 kewaspadaan standar ini yang dilihat. Ya, ganti jadi ini dia. Ini dilihat nih semuanya. Bukan hanya APD dan hand hygiene. Tadi kan dari awal saya tanya apa yang kalian lihat. Kebanyakan ngomongnya APD hand hygiene. Lingkungan. Padahal banyak. Ya, teknik aseptik lah, apalah gitu ya. Dan apa? Antibiotika. Ini kita koordinasi nih untuk mengontrol dengan komite PPRA. Semua Yanmed juga. Saya kalau misalnya ada hubungannya sama antibiotik, misalnya nih, hasil kultur keluar kuman A gitu, sensitifnya obat ini, tapi antibiotiknya nggak sesuai. Oh, teriak saya. Kenapa ini nggak sesuai? Udah dilapor ke dokter. Ke dokter Farklin udah, PPRA udah, DPCP-nya udah. Ini kan ada nih, sensitifnya nih. Gantilah pakai ini. Kenapa ini? Nanggung Kak. Enak aja lu nanggung. Ganti cepetan. Bilang Kanuvita minta ganti. Gitu. Sadis ya. Sadis lah. Saya sadis. Kan saya melakukan ini untuk pasien. Ada nggak saya melakukan itu untuk kepentingan pribadi? Nggak ada kan? Kecuali saya dekat sama rep-rep obatnya, saya paksa itu obatnya. Nah, itulah baru kepentingan pribadi, kan? Terapi berdasarkan kultur. Kultur, kontrol kualitas antibiotik dan harus rasional. Ya. Nah, ini dia. Lingkungan ICU. Perlu bersih? Wajib. Wajib bersih. Membersihkan lingkungan di sekitar pasien setiap hari menggunakan cairan desinfektan. Kalau di ICU wajib pakai deterjen dan cairan klorin. Wajib. Ada nggak ada darah, bersihkan. Karena resiko di ICU lebih tinggi daripada di ruangan lain. Jadi wajib. Ya, membersihkan peralatan tempat tidur ketika pasien sudah pindah sebelum digunakan untuk pasien baru atau meninggal atau pulang. Segera bersihkan permukaan lingkungan yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh pasien. Pertahankan udara lingkungan memadai. Sekarang kris kan, harus ada exhaust, harus ada exhaust di tiap kamar kan. Berarti kalau ada exhaust berarti ada AC. Berarti udaranya bagus. Batasi jumlah personil di ruangan, batasi jumlah pengunjung maksimum 2 orang sekali berkunjung. Tuh bisa tuh berkunjung. Tapi ajarin, nggak boleh ada flu-flu batuk yang besuk, harus cuci tangan, orang tua nggak boleh, anak-anak nggak boleh, gitu ya. Kayak APD. Nah, pakai APD. Nah, nggak perlu lah APD kalau dia nggak batuk, ngapain pakai APD? Ya, pasien dan keluarga pengunjung, ajarkan pasien dan keluarganya. Bapak jangan pegang-pegang ibunya ya. Kalau nggak penting, Bapak jangan pegang. Jangan Bapak pegang-pegang yang nggak perlu. Terus Bapak harus cuci tangan. Kalau Bapak nggak bisa cuci tangan, nggak boleh Bapak datang besuk. Saya gitu. Tapi kenapa perawat ICU ini nggak bisa seperti saya ngomongnya ya? Padahal saya ngomong itu udah gini. Teman-teman ICU, perhatiin ya saya ngomong ya. Mana pengunjung? Sini, situ. Bapak mau besuk siapa? Itu istri saya. Bapak nggak bisa pegang-pegang istrinya kalau memang nggak penting. Kalau Bapak mau pegang, pegang aja tangannya. Pegang ini, lengannya nih, ya. Tapi Bapak harus cuci tangan. Kalau Bapak nggak bisa cuci tangan, nggak mampu, udah diajarin nih, nggak mampu, nggak bisa, nggak boleh Bapak besuk. Itu aturan di rumah sakit saya. Oh, baik. Muka nggak meragukan edukasi. Tapi kenapa perawat ICU ini nggak bisa seperti kita ya? Coba, pernah nggak seperti itu, teman-teman? Ini saya ngajar ini aja udah 1 jam ya. Ayo, pernah nggak seperti itu? Ada nggak seperti itu? Halo, nggak ada. Ya udahlah. Kayaknya perawatnya lemas atau gimana begitu, Kak. Jadi Iya setiap kan? mereka dia mengedukasi, tapi masuk lagi pasiennya. Jadi kayaknya mereka malas untuk mengulang kembali, sedangkan Iya, pengunjung itu kan nggak 1 orang begitu. iya, Jadi pas kita masuk ke dalam tuh udah rame ya, kita kesal kan. iya, Ngapain kalian ada menjadi penonton begitu. iya. Males, udah gini, bodo amat lah. Padahal pengunjung itu ada kontribusinya loh untuk terjadi HIS. Ada.
Iya, dari kalau di saya ini kerudungnya yang panjang, mendekat ke tempat tidur pasien, pasiennya kan imunokompromis lah ya. Ah, Risiko dari bajunya, debu dan segala macamnya. Jadi mm-mm. selalu saya edukasi itu, kita nggak tahu kalian sehat atau enggak. Jadi lebih safety-nya adalah tetap menggunakan masker pada saat masuk ke dalam seperti itu. Hand hygiene dan masker. Itu sih Kak di sini. Kak, nggak usah masker, jaga jarak aja, nggak usah dekat-dekat, nggak boleh dicium-cium, nggak usah dekat-dekat, itu aja. Ibu nggak boleh ya, saya nggak mau ibu dekat-dekat. Ibu lebih dari 1 meter, lihat aja di situ. Kalau misalnya mau pegang-pegang pada saat mau pulang, udah selesai. Ngapain pakai masker? Nanti pakai masker juga batuk dibikinnya maskernya di leher. Sering kan kayak gitu. Giliran batuk mau bicara, maskernya dibuka. Kamu ngapain pakai masker? Bukannya masker itu mengeluarkan lewat bicara batuk dan bersin. Kenapa saat bicara maskernya dibuka supaya jelas Kak kedengeran? Maksudnya? Nah, udah kayak gitu. Ini udah teriak-teriak ya saya. Mungkin kalau di bagian Jawa sana itu teriak ya. Tadi saya nggak teriak loh, saya ngomong itu tadi. Ya, Tapi di sini udah galak Kak. iya ya, Masih udah ya. normal kan, Nov? Masih ya, masih normal ya, Udah ya. galak gitu. Masih Siapa normal itu? itu Kak Pasti Novi gitu kalau Kak. seperti itu. Masih normal itu, galak itu lebih ngeri. Namanya orang Ya, Batak. iya. Ya, jadi anjurkan keluarga membersihkan tangan sebelum dan sudah berkunjung. Pengunjung dalam kondisi sakit tidak diperkenalkan masuk ke ruang rawat ICU, ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, infeksi di ICU itu 5-10 kali lebih besar dibandingkan ruang perawatan biasa. Pengandalian infeksi di ICU sudah seharusnya mendapat perhatian dari semua petugas. Peran epicen sangat penting untuk memantau penerapan bundles-nya ada apa tidak. Jadi formulir bundles ini harus ada di ICU. Ya. Klapsi, Kauti, VAP, IDO. Ini harus hafal lah ini epicen. Epicen harus hafal ini. Ya. Jadi bundlesnya apa? Gitu ya, harus hafal. Oke, itu saja. Silahkan ada yang mau bertanya. Kalau Izin kita Kak Nov. belajar ini santai-santai aja ya, nggak perlu teori. Karena yang ngajari pelaku. Sering saya bilang, belajar sama pelaku. Jangan belajar sama orang yang hanya bisa teori yang tidak di lapangan. Ya, oke, silakan Bu Andi. Kak, Izin ini Kak Nov. Ya, saya dulu. Andi dulu, Andi. Siap. Kak, Ya. ini jika misalnya sudah ada tanda gejala VAP, demam, peningkatan sekret dan lain-lain, apakah sudah bisa ditentukan bilang ini VAP? Jika Bisa, misalnya sudah. bisa. Oh, Jadi bedanya gini, saya udah paham itu pertanyaannya. belum ada pemeriksaan petekuman. Iya, nggak apa-apa. Oh. Jadi teman-teman ya, jadi VAP gini, hanya klapsi dan plapsi wajib dikultur, baru bisa kita tegakkan dia klapsi-plapsi. Klapsi sama Klapsi itu CVC, Infeksi plapsi itu dalam perifer. darah. Karena dia infeksi Infeksi aliran TBC. darah. Ya, karena dia infeksi aliran darah. Yang dikultur pun darahnya, bukan ujung CVC-nya. Ya. Gitu. Tapi kalau VAP udah ada tanda-tanda infeksi, boleh kita bilang itu VAP, boleh. IDO boleh. Kauti, ISK boleh, kecuali klapsi dan plapsi. Paham? Udah, Paham? Kak, Ya. yang diambil kalau PAP, sorry Kak, Ya, Kak Nov. silakan. Ya, silakan. Kalau untuk kultur spektum itu yang diambil yang dari pada saat ekstubasi atau pada saat suctioning sih Kak? Suction bisa. Ngapain nunggu Yang ekstubasi? jadi tim aku itu suka kultur pada saat ekstubasi. Kata saya efektifnya di mana? Kenapa Ngapain? enggak pada saat 2 hari aja? Kata saya setelah 2 hari Iya, cek. udah ekstubasi ya udahlah, ngapain lagi? Udah ekstubasi ngapain lagi di kultur ada aja.
Ekstubasi itu kan udah mau ini dia udah Udah mau bagus. selesai. Iya, udah mau bagus. Nah, kalau untuk kultur darah yang IADP itu Kak, berarti kita ambil sampel itu dari sebelah tangan kanan dan kiri kan Kak ya? Harus 2 kan? Nggak bisa Yes, cukup 1 kan? yes, betul. Berdebat melulu saya Kak perihal itu. Dia suruh belajar yang teman berdebat itu. Jadi kenapa harus 2 supaya menyamakan persepsi? Kumannya sama nggak? Kalau beda berarti Iya, ada 2 kemungkinan. Apakah itu dari permukaan, salah pengambilan, atau dari mana ini penularan? Tapi kalau sama berarti betul. yes, Begitu kan Kak? iya betul. Benar Nurkia. Kok tumben kau pintar? Astaga. Ajaran Kak. Ya jadi dua-dua. Nanti kalian nanya, Kak nggak di cover sama BPJS. Ya bicarakan lah sama orang kesmiknya. Bilang gini, selagi itu tidak dilakukan, tidak akan ada klapsi-klapsi di rumah sakit kita. Fix, no debat. Betul. Nah, aku mau tanya MRSA boleh Kak? Tanya apa? Tentang MRSA. Boleh. Jadi apa sih namanya? Kan kalau pasien itu di rumah sakit lain baru pindah ke kita begitu. Nah, kembali lagi ke keadaan fasilitas rumah sakit itu tidak memadai. Kan kami ada 2 rumah sakit tuh yang di Jakarta karena dia punya produknya, punya alatnya ya bisa 2-3 jam atau 1 hari clear ada hasil. Nah, sedangkan yang tipe C yang di pemukiman kan itu nunggu hasil 7 hari. Atau ya taruhlah 7 hari udah hebat kan karena kita harus kirim sampel keluar Kak. Kakak nggak ada suaranya. Iya, aku dengar dirimu bertanya. Nah, terus ya aku sedikit berdebat efektifnya apa kalau kita melakukan misalkan kultur secara pasiennya di sini dirawat 3 hari 4 hari udah harus pulang atau 5 hari. Lalu antibiotiknya bagaimana nantinya? Gitu Kak. Unmute Kak. Masih Headset laptop atau handphone? Kak Ya, Nov. Nggak ada suaranya. Kesenggol melulu kayaknya. ya, oke. Nurkia, coba tanya lagi yang terakhir yang setelah 7 hari. Kan pemeriksaan kultur itu di kita kan bisa sampai 7 hari baru ada hasil. Secara pasien kemungkinan kan sudah pulang. Nah, yang saya tanyakan adalah efektivitas kita melakukan kultur itu kan untuk menentukan antibiotik yang akan digunakan oleh pasien, betul nggak Kak? Betul. Nah, kalau pasien berarti kita lakukan kultur, ternyata pasiennya udah pulang, efektifnya di mana gitu kan? Efektifnya itu adalah kalian pakai Pada terapi. Enggak, efektifnya kalian pakai terapi empirik. Kan punya peta kuman di ICU. paling pakai itu kan Kak? Iya, peta kuman di ICU misalnya antibiotiknya ciprofloxacin misalnya. Sebelum ada hasil kultur kan pakai antibiotik itu. Iya. Iya, gitu. Nanti kalau hasil kulturnya ada, kalau pasien masih dirawat, berarti ganti langsung antibiotiknya sesuai dengan sensitivitasnya. Kalau pasiennya udah pulang ya bagus lah, berarti bagus dia. Berarti pas antibiotiknya. Iya kan? Lah, kok Betul. ketawa? Kayak Betul gitu Kak. ceritanya. Ya, Iya, ya. oke. Ada lagi pertanyaan? Kak Nov, izin. Bu Andi, turunkan dulu tanganmu. Jangan ini angkat tangan Ngancung terus, melulu. capek. Bagi Capek. jilbab. Ayo, Marni. Kak Nov gini, kami Ya. itu punya ICU di isolasi. Yang awalnya sebenarnya kita mau gabung dengan ICU biasa, cuman karena keterbatasan ruangan, akhirnya digabung dengan ruang isolasi. Gimana itu Kak Nov? Apakah bisa? Nggak bisa. Cuma gini, kalau pasiennya udah full, kadang ruang isolasi dipinjam kan? Betul nggak sayang? Terpaksa. Betul. Gimana Kak Nov? Gimana? Kalau ruangan ICU full, kadang ruang isolasi kita dipinjam kan?
Iya, dipakai. dipakai. Iya, betul. Gitu juga dengan rawat inap kan. Kalau rawat inap full, kadang isolasi kita dipinjem kan. Ya enggak? Betul, Kak. Ya. Artinya memang harus digabung dengan ICU biasa ya, Kanop, cuman beda tekanan, begitu ya? Iya, cuma memang gini, kalau dari penempatan itu kan udah salah, ya kan? Tapi rumah sakit kan nggak mau uangnya lari, maunya kan uangnya masuk kan? Jadi apa yang kita lakukan? Nggak apa-apa, tapi tetap kita buat dalam hasil pemantauan kita bahwa ruangan isolasi ini tidak sesuai dengan diagnosa. Ngerti? Kalau kita Iya, melarang-melarang, capek juga kita. Direktur nggak akan mau. Dia kan maunya banyak pasien. Mana kamar kosong dimasukin gitu. Nggak masalah. Tapi catat bahwa di ruang isolasi ini diagnosanya bukan airborne. Nggak pas dia. Catat aja. Berarti penempatan pasiennya salah. Ya kan? betul. Nah, nanti suatu waktu pada saat mau melaporkan pelaporan, sampaikan. Ruang isolasi dalam 3 bulan ini mencapai penempatan pasiennya mencapai sekian persen. Loh kok bisa? Karena ada pasien-pasien yang nggak sesuai dengan indikasi masuk ke sana. Katanya ruangan penuh. Nah, tapi kan itu nggak masuk temuan, Vi. Misalnya direktur bilang gitu. Bagi kami itu temuan. Kan udah nggak sesuai. Gitu. Kalau kita larang, rumah sakit mau duit. Memang kita bisa melarang. Tapi kita kan hanya mentah. Oke? Kalau untuk selama ini sih Kak Nov, kalau untuk ICU isolasi kami itu memang sudah terkhusus untuk pasien ICU, jadi tidak masuk lagi pasien isolasi yang lain. Gimana, Karena sorry, gimana? ya Kak Nov, Gimana, Marni, gimana? enggak, isolasi kami yang sudah dikhususkan untuk ICU itu sudah dikhususkan, jadi tidak diisi lagi dengan pasien isolasi yang lain, khusus untuk pasien ICU, tapi yang ada indikasi ke ISO-nya. Ya, tapi pertanyaannya, kalau misalnya pertanyaan Marni kan tadi gini, boleh nggak pasien ICU yang tidak isolasi masuk ke ruangan isolasi gitu kan? Enggak, karena gini, kan ISO apa kan ICU-nya kami itu ruangannya terbatas. Terus kalau ada pasien misalnya TB paru kan yang harus dirawat di ICU, itu kami buka di ruang isolasi. Jadi ada satu ruang di ruang isolasi kami yang merawat khusus untuk pasien ICU-nya, ICU untuk isolasi. Apa gitu Oke, dibenarkan itu, Kanov? memang betul seperti itu. Begitu. Jadi memang begitu. Jadi di ICU itu harus ada ruangan isolasi Pasien untuk isolasi. pasien-pasien airborne, khusus ICU isolasi. Betul itu. Betul itu. Dibenarkan itu. Memang Itu harus. sudah benar. Itu sudah benar. Memang harus. Yang tidak benar Kalau adalah bansal. yang tidak benar adalah bangsal yang ke situ. Jadi kalau pasien ICU ke ruangan isolasi ICU, ya benarlah. Memang wajib, memang harus. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa, Marni? Ada yang mengganjal. Hmm, iya, sebenarnya kan begini, kami ini lagi mengusul bagaimana supaya di ICU-nya kami itu ada ruang khusus untuk isolasi. Cuman itu yang belum tercover karena ruangan yang tidak memadai, terbatas. Makanya dibuat di isolasi gitu. Maksudnya tadi Kanov. Tadi bukannya udah ada kata ibu tadi. ICU di ruang isolasi yang bergabung dengan pasien isolasi yang lain gitu. Isolasi biasa. Iya, isolasi biasa. Oh. Berarti intinya ruang Oh, ICU-nya belum punya ruang iya, isolasi ICU belum. iya. Iya, Berarti betul. gini,
Berarti gini, ada pasien ICU yang Butuh indikasi isolasi. isolasi, kalian rawat di isolasi biasa Biasa. dengan membawa perawat ICU gitu. Iya, betul. Oh, ya nggak Dekat bisa Kak lah. ruang- Dekat nggak? ruangannya. Satu ruangan tapi beda kamar. Jadi ada satu kamar yang digunakan untuk ICU-nya. Oh gitu. Ya udah nggak masalah asal dia standar Dekat ICU, terpantau. asal dia standar isolasi nggak masalah. Tapi harus terpantau, jangan kalian tinggalin nanti dia karena kan ICU itu kan harus diobservasi ketat. Iya, betul Kak Nov. Bukan seperti merawat pasien biasa kan? Iya, betul Kak Nov. Tetap pemantauannya Sambil seperti di menunggu ICU. isolasi dibuat, sambil menunggu isolasi ya gitu. Nggak masalah itu ya. Daripada dia dibikin daripada di Halo? Unmute Kak Nov, ini nggak ada suaranya. iya, ini nge-lag ya saya ya. Saya nge-lag ya. Nge-lag, ya. Kak. Putus-putus nggak? Nge-lag, Kak. Iya Iya, Kak. nge-lag ya. Iya, putus-putus. Oke, jadi gitu ya. Baik. Jadi gitu ya. Jadi harus nge-lag lagi ya. Suara Ada saya suaranya. kok putus-putus. Bagus. Nggak. Bagus, Kak. Sudah dengeran? Sudah cukup Kedengaran. jelas Kak. Oh, putus. Udah Putus bagus. lagi. Ini putus Kak. Ya. Kak Novi sedikit, Kak Novi mau Iya, ini tanya. kenapa putus-putus? Sebentar. Ini putus-putus nih. Bentar. Suara saya masih putus. Enggak, Kak Bagus. Novi sudah bagus. Sudah Sudah bagus. bagus Kak Nov. Oke, bagus ya. Oke, sip. Yuk, lanjut. Lanjut yuk. Kak Novi sedikit Ya, terkait Bu infeksi Lastri. apti dan plebitis, Kak Novi. Mohon penjelasannya kalau dalam pikiran saya bahwa infeksi plapsi itu ya efeknya akan plebitis kan gitu yang kita pantau. Kalau menurut saya nih Kak Novi. Jadi mohon penjelasan Kak. Katanya Kak Jadi Novi gini. tadi kan. Iya. Jadi gini, pasien itu terpasang infus. Iya. Terus Mulai. lebih dari 2 hari adalah bengkak merah, disebutlah plebitis. Plebitis, iya. Hanya sebatas plebitis jika tidak dilakukan kultur. Kalau dilakukan kultur, ada mikroorganisme, masuklah dia ke plapsi. Oh gitu ya Pak. Berarti kalau kami yang tidak ada kultur itu berarti plebitis dong Kak nanti ya hasilnya. Hanya plebitis dan tidak pernah ada plapsi. Ada plapsi atau Iya. plapsi. Paham ya, Bu? Paham Pak. Ya, Sip. makasih Kak Novi. Sama itu dengan klapsi ya, CVC ya. Ini kayaknya yang lain yang nggak buka wajah, hanya butuh record saya aja nih. Tenang dia dengerin saya ngomong malam-malam hari. Ibu, Dengerin izin saya. tanya boleh, Bu? Ya, oke, silakan. Bentar, Andriani, kamu raise hand. Putri dulu. Putri, silakan. Kak Novi mau tanya Kak, izin off cam ya Kak. Ya. Kak, kami kan ICU ini punya 14 bed Kak. Terus 2 kami punya isolasi tersendiri ya, sudah di kaca ya Kak. Nah, isolasi ini selain pasien TB, pasien gangren pun kami masukkan di situ ya Kak, karena untuk menghindari baunya. Salah. Nah, salah Kak? Salah. Isolasi itu kan bertekan negatif. Kalau gangren itu cukup disendirikan saja karena bau. Tanpa bertekanan. Tapi kami sisanya itu yang 12 bed itu bangsal Kak.
Iya, nggak bisa, harus satu kamar dia. Kalau sebenarnya gini, gangren itu bisa nyampur dengan pasien lain. Tapi karena dia bau, disendirikan. Kalau Iya. disendirikan, nggak perlu ruang isolasi, ruangan sendiri aja. Oh gitu. Ya, baik Kak. Terus Kak, kami kan di satu isolasi ini ada mesin HD Kak. Jadi untuk khusus pasien HD isolasi karena HD kami kan belum ada isolasinya. Jadi kami taruh pasien HD yang pasien TB yang Pro HD di ICU Kak. Nah, Ya, pertanyaannya, pertanyaannya, nah kepala ruangan ICU ini merasa keberatan karena memang, Dan ngapain kuman ke sana. Ngapain pasien HD kalian masukkan ke ICU? Udah tahu pasien HD. Sementara ICU kumannya tinggi. Mending Nah. mending pasien HD itu mending pasien HD itu dirawat di ruangan sendiri. Nggak apa-apa, nggak bertekanan. Daripada pasien HD dimasukkan ke ICU. Karena banyak kuman di ICU ya Kak ya. Pulang-pulang dapet deh. Ya benar, dia marah. Satu, nambah kerjaan dia. Kedua, mungkin dia tahu. Ngapain HD ke sini gitu. Jadi si dokter HD-nya ini Kak, PJ HD-nya ini kan dokter GP ya Kak. Dia jadi kalau misalnya pasien TB perlu HD Sito, dia HD di isolasi ICU. Nah, tapi setelah itu dia kembalikan lagi ke ruangan kayak gitu Kak. Jadi cuma numpang HD aja Kak. Oh, kalau gitu ruang numpang HD. Oh, janganlah, nggak bisa. Jadi HD itu harus ada ruangan isolasi. Kalau mau ruangan sendiri aja, kalau belum bisa bikin bertekanan negatif. Sebaiknya Oke? terpisah. Ya. Atau kita kalau misalnya HD ini kan 2 shift ya Kak, hanya pagi sampai jam 6 kalau di kami ya Kak. Apa boleh kalau misalnya dilakukan di ruang HD setelah pasien rutin HD itu selesai HD si pasien TB ini karena kita nggak punya isolasi, baru ruangan HD itu disterilkan menyeluruh. Nggak boleh. Nggak Emang boleh. bisa sterilkan? Kami Nggak boleh. ruang HD-nya kecil Kak, cuman ada 7 bed. Nggak boleh. Oh Nggak gitu. bisa. Iya, Oke, iya. teman-teman, Kak. kita istirahat 5 menit dulu ya. Ini laptop lagi lowbat, saya ambil charger dulu. Istirahat 5 menit, habis itu saya ada soal untuk surveillance ya. Siap Oke? Kak Novi. Iya Kak. 5 menit ya.
Oke ya, kita lanjut dulu. Apa ini? Keren Kak, keren Kak. Keren yang mana ini sekarang? Oh, Aisyah tadi. Oh, kirain saya yang keren. Kak Oke, Novi juga keren. iya kan? Masa saya nggak dibilang keren? Itulah. Bentar ya, saya kasih dulu soal ya, teman-teman. Kak, satu lagi dong. Ya, apa itu? Kak, kalau untuk kultur itu kayak kultur permukaan itu wajib nggak sih? Nggak perlu kan ya permukaan, paling kayak alat-alat aja kayak skop gitu. Nggak perlu, ngapain kultur permukaan? Nggak akan ada steril permukaan itu. Soalnya saya dituntut Yan Kepku begitu. Untuk apa orang diinjak-injak kok ku gituin. Yang perlu di Iya, kultur itu alat-alat sterilnya. Aman nggak ini gitu atau ya udaranya lah apanya lah paling gitu kan. alat steril juga ngapain di kultur? Kecuali ada KLB kan Kak ya. Yes, kecuali Nah, ada KLB. waktu akreditasi 3 tahun yang lalu diminta untuk kultur air RO Kak setiap bulan. Dalam rangka apa? Entah. Kata Iya saya, kan? untuk apa kita kultur itu? Itu kan cuma pencucian alat. Lalu alat itu kan disterilisasi. Lalu masalahnya di mana? Iya. Kecuali ada KLB, tiba-tiba IDO ada 10 1 bulan. Oke lah, itu Enggak deh. ada. Enggak ada. Nggak ada. Itu ngabisin uang aja tuh. Berarti enggak Bilang perlu ya, aja. Kak? Nggak perlu. No. Nggak ada kultur-kultur gitu. Ya. Oke, sekarang Sip. teman-teman. Sip. Sekarang teman-teman coba lihat soal di grup. Oke. Baca, saya buka Excel-nya. Teman-teman baca, kita langsung aktif ya, langsung aktif membahas. Sudah terlihat? Belum, Belum? Kak. Bukan, Wajah Kakak maksudnya doang yang soalnya udah kelihatan. terlihat. Bukan, Sudah di maksudnya grup, soalnya Kak. udah soalnya udah ada di grup belum? Tuh, Udah, Udah, Kak. Bu. Bu Ini Lastri kan aja Novi. tahu. Bu Lastri aja tahu tuh. Oke, Ya. kita langsung aja baca soal. Buka soalnya. Supaya kita tahu bagaimana cara melakukan surveillance. Sudah ada yang buka soal? Sudah, Bu. Sudah Sedang, Kak. terlihat? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah terlihat boleh Sumarni baca dulu, Marni. Soalnya nih. Terlihat nggak? Yang udah terlihat siapa? Bu Lastri, baca soalnya Bu Lastri. Langsung ya Kak ya, kondisi pasien pada bulan Januari 2021. Yang pertama, pasien Ari terpasang ventilasi mekanik sejak tanggal 3 sampai 8 Januari 2021. Sebentar. Ya, Ya. sebentar. Ini udah terlihat belum Excel saya? Sudah, Kak. Bu. Oke, Sudah, Kak. Januari Tuan Ari. Tuan A gimana? Tuan, bentar, Kak. Terpasang apa? Ventilasi Pasang mekanik. ventilasi mekanik. Tanggal 3. Sebentar. Terpasang ventilasi mekanik. Berarti ini ventilator. Ya kan? Terus tanggal berapa? Tanggal 3 Tanggal sampai 3 tanggal sampai 8. 8. Oke, berapa hari tuh? 6 hari, Kak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 hari. Oke, Hari. good. Oke, next. Lanjut, Bu. Baca lagi, Bu. Terpasang kateter vena sentral sejak tanggal 3 sampai dengan 10 Januari. Berapa hari? 3, 8 4, hari, Kak. 8 hari. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai Oktober ya? Sampai kapan? Sampai tanggal berapa? 3 sampai 10 Januari. Oke, 8 hari. 8 hari. Oke, lanjut.
Kateter urin menetap. Kateter urin atau kateter urin tanggal 3 sampai 8 Januari juga sama 8 hari, Kak. 6 hari. 6 hari. Oh, 6 hari. 6 hari ya. Lanjut. Pasien Budiman. Soal yang kedua, pasien Budiman terpasang ventilasi mekanik sejak tanggal 5 sampai 10 Januari. Berarti Berapa hari? 6 hari, Kak. 6 5 hari. hari, Kak. 6 hari. Oh, 6 hari. Iya, kateter vena sentral sejak tanggal 5 sampai 11 Januari. 7. Berapa? 7 hari, 7 Kak. hari. Tanggal terpasang hari pertama ya, guys. Ya, Ya. Sejak Oke. tanggal 5. Oke, lanjut. tanggal 11. Urin kateter sejak tanggal 4 sampai 10 Januari. Berarti 7. berapa? 7, Kak. Oke, Kateternya. lanjut. Budiman mengalami VAP pada tanggal 8 Januari dengan kuman E. coli dan Pseudomonas. VAP 1 berarti kan? Iya, Kuman, 1. Pseudomonas ya. Sama iya. E. coli. Pseudomonas. Coli dan Pseudomonas. Oke, terus. Kemudian Tuan Cepi terpasang ventilator sejak tanggal 15 sampai 22 Januari. Bentar 8 dulu. hari. Bentar dulu. Bentar. Tuan Cepi Tuan C, 8 Pasang hari. ventilator 8 hari. PVC-nya kemudian terpasang CVC-nya tanggal 15 sampai 15 tanggal sampai 24. 12, berapa hari? 10 ya. 10 hari. 10. Oke, kateter urin 8 hari. Kemudian kateter urinnya tanggal 15 sampai tanggal 22 Januari. 8 hari. 8 hari. Hari. Oke, terus Tuan Dodi. Dan Tuan Dodi terpasang kateter vena sentral CVC sejak tanggal 5 sampai 10 Januari, berarti 6 hari. 6 hari. Kemudian kateter urin Kateter netral urin tanggal 10 sampai 12 12. 3 hari. 2 hari. 3. 3 hari. 3. lanjut. Kemudian Dodi mengalami klapsi Klapsi. tanggal 9 Januari. Tunggu. Saya kayaknya nge-lag ini. Unstable, bentar ya. Bentar Bu. Ini unstable ini saya nih. Udah nggak bisa nih. Oke, tadi apa Bu? Ulangi Bu. Tadi CVC 6 terakhir. Terus apa lagi? Kateter urin 3 hari. Kateter urin 3 hari. Kemudian Pak Dodi mengalami klapsi tanggal 9 Januari dengan kuman Staphylococcus Staphylococcus. Staphylococcus epidermidis. Epidermidis. Oke, gantian ya. Sekarang Junita. Oke, Kak. Tuan Effendi. Jadi gini surveillance-nya, ada nggak seperti ini? Belum, Kak. Ya sudahlah. Yo, Effendi. Tuan Effendi. Kateter vena sentral sejak tanggal 20 sampai dengan 24 Januari 2021, Kak. Berapa itu? Berapa hari? 4 hari, Kak. 5. 5. Terus? Kateter urin. urin 6 hari. Urinnya 6 hari, Kak. 6. Kateter urin menetap sejak 6 tanggal hari. 20 sampai 25 Januari. Terus Nyonya Venti terpasang ventilasi mekanik sejak tanggal 25 sampai dengan 28 Januari. 4 hari. ya? Hari. Terpasang kateter vena sentral sejak tanggal
25 sampai dengan 30 Januari. 6 hari. 6 hari. 6 Kat- hari. Kateter urin menetap sejak tanggal 25 sampai dengan 30 Januari 6 hari. 2021. 6 hari. Venti mengalami ISK. ISK tanggal 28 Maret 2021 Ekolon. dengan Ekoli kali. kuman dan Ekole. E. E. coli coli kali, dan Staphylococcus epidermidis. Perifer. Terus Pasien, next. pasien Nyonya Berlina terpasang infus vena perifer sejak tanggal 5 sampai dengan 7 Januari 2021, Kak. Vena perifer. Iya, Oh, Kakak Infus, bikin vena perifer, infus. iya infus iya vena iya. Ini kanan berarti ya. Sorry. Ini kanan berarti. Tiga hari. Urin kateter. Sampai tanggal berapa itu, Kak? Apa tadi? Infus ya. Iya, Iya, pasang Ya, Iya, Kak. Berlina Vena infus. perifer, Kak. vena perifer sejak Berapa? tanggal 5 sampai 3 dengan tanggal hari. 7 Januari. Berarti berapa hari? 3. 3 hari. 3 hari, Kak. Oke, terus. Urin kateter sejak tanggal 5 sampai dengan Januari. Tidak ada Nggak, tanggal. sampai tanggal berapa itu, Kak? Belum gantung. Oke, urin kateter bikinlah 5 hari. 5 hari. Terus Nyonya Feni mengalami ISK. Feni SK. Iya, iya, Kak. Oke, sebentar. Feni SK. Feni? Kok Ber- tiba-tiba Berlina, Feni? Bu. Berlina. Harusnya Berlina. Berlina, Kak. Kakak ngetik Feni. Berlina, Berlina. Apa kumannya? Ada kumannya? Nggak ada, Nggak ada, Kak. Kak. Oke, terus. Pasien Nyonya Seri terpasang kateter infus vena perifer sejak tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2021. 3 3 ya. hari. 3 hari. Terus Kateter urin menetap sejak tanggal 15. 15. berapa hari? 5 hari, 5 Bu. hari. 5 hari. Terus 5 hari. Kateter urin menetap sejak tanggal 15 sampai dengannya nggak ada, Kak. ya, oke. Terus Sampai dengan tanggal 19 Januari 2021. Selanjutnya pasien Gofrin terpasang ventilasi mekanik sejak tanggal 5 Bilang Februari. Februari lagi, Kak. Beda bulan. oh, beda bilanglah bulan, beda bulan. Iya. Kau kuhajar kau nanti cuy. Periode kedua. Periode Oh, kedua. Februari. Udah Januari aja dulu, yang penting paham kalian ya. Iya, Oke, Kak. sekarang Oke. kita Mau hitung. dijual. Mari kita hitung berapa ventilator berapa hari. Ventilatornya 24 hari. 4, TVC 42 hari. 42, Urin 46. Perifer 6. 6, 1, PAP 1. klapsi 1, Gauti 2. T2. Gauti Gauti 2. 2. Oke. Sekarang PAP berapa per mil? 1000. PAP 1 per Per 24. 1 per 24, Kak. Ada 1000. Ini kayaknya kucubit kalian nanti ya. Berapa per mil? Per mil. Berapa? 1 per 24 per mil. Berapa? 1 per 24 kali 1000. 41,6, Bu. Oke, siapa itu yang jawab itu? Dedel. Oke, Dedoy. Dan gratis berikutnya. Oke, klapsi berapa? 1, 1, 1 bagi 42, 1 bagi 42 42, kali 1000 berapa? 23,8. Berapa? 23,8. 8 per mil. Terus
Klapsi 0. Klapsi berarti 0 bagi 6 kali 1000 sama dengan 0. Nol. Permil. Ya kan? Oke, Kauti. 1. 2. 2. 2 bagi 2 bagi 2 bagi 4. 46 kali 1000. 1000. sama dengan 43,47 Kak. berapa? 3,47 Permil. per mil. Oke. Sudah ya? Setuju? Setuju. Oke, mari kita bikin grafik. Kan langsung bikin laporan ini. Enak kan? Ini kok kayak materi surveilan ya? Sekalian Mika. Sekalian Mika. Latihan surveilan. Oh di flyer ada kan ininya? Judul latihan surveilan HIS kan? Kak Novi, kalau yang enggak punya kultur itu bisa nggak ditegakkan diagnosanya, Kak? Bisa kecuali klapsi-klapsi. Selagi nggak di kultur klapsi-klapsi tidak akan ada. Kalau VAP bisa. Ya. Oke, sekarang kita PHP sama buatlah. Kauti. Ya, sekarang kita buatlah grafiknya kan. VAP, klapsi. Ini udah kayak ngajarin IPCN, pelatihan IPCN ini aku nih ya. Klapsi, Kauti. Kauti. Berapa VAP? 41, 1,6 per mil. klapsi 23,8. 23,8. Klapsi 0. 0. Kauti 43,47 per mil. Oke, sekarang kita buat grafik. Bold dulu. Ambil insert, ambil batang. Mari kita bikin grafik. Oke. Ngelihat nggak? Terlihat? Lihat Iya. Kak. Sekarang, mari kita bikin judul. Judulnya ya, insiden rate. HIS. Periode HIS. 1. HIS Periode di rumah Periode sakit. Januari 2000. Januari 2021. Bulan, Januari Januari. 2021. tahun 2021. Untuk membuat judul, apa, di mana, dan kapan. Apa? Insiden rate HIS di mana? Rumah sakit XY. Kapan? Januari 2021. Paham? Tidak dibuat spesifik, misalnya di ruang ICU kan, Nov? Kan ini udah mewakili rumah kasus di ruang sakit, ICU. sayangku. Hmm. Kan tadi saya udah bilang, surveillance itu jangan di semua tempat. Oke, Kak. Oh gitu. Ini udah mewakili nih. Di Roinap nggak ada HIS. Di Roinap paling IDO. Kalau HIS pemakaian alat nggak ada. Oke? Nggak ada ya. Oke. Jadi nanti kalau ditanya HIS-nya apa? HIS rumah sakit. Jangan bilang HIS IDO. Nanti ada pula HIS VK. Kan lucu SC kan? Ya nggak? Iya. Oke, Oke? Kak. Oke. Ginilah laporan. Langsung laporan. Masukkan ke laporan. Lalu Kopi bikin PPT. lalu Interpretasi. interpretasi. Berdasarkan grafik di atas, ya kan? Ditemukan HIS. VAP ya, lebih tinggi apa? HIS Kauti, VAP, dan klapsi di rumah sakit XY bulan Januari 2021. di mana insiden paling tinggi ada di Kauti. Ada di Kauti dan disusul VAP oleh VAP dan klapsi. Hal ini disebabkan oleh
Lihat kumannya. Apa tadi kumannya? Kuman, staf, Mucus Pseudomonas, epidermidis. Pseudomonas. Boleh dari Pseudomonas, E. tangan, coli. boleh dari kontak, boleh dari lingkungan ini ya. Mm-mm. Oke. Berarti kemana ini? Kok Loh, hilang? kemana larinya? Oh, ada. Oke. Berarti disebabkan oleh kontak petugas ya. Tangan Ya. petugas lah ya. Tangan petugas kan jelas, tapi lokus epidermidis itu dari tangan dan lingkungan ICU. Ya kan? Oke. Kalau untuk interpretasi perlu perbandingan dengan bulan sebelumnya, Kak? Apakah nggak perlu ya? Itu. Kalau misalnya grafiknya kita bikin bulan sebelumnya bisa. Ini kan Januari, Bu. Oh, gitu. Kalau kita misalnya mau Februari, berarti kita bandingkan Januari bisa, Bu. Oke? Nah, terus apa rencana rekomendasi kita? Tadi karena kontak tadi tangan dan lingkungan. Apa? Satu. Kebersihan Tingkatkan tangan kepatuhan sama cuci bersihan tangan. lingkungan. Kebersihan Hygiene. cuci hand hygiene. Apa? Tingkatkan kepatuhan cuci Ya. tangan. Terus. Kebersihan lingkungan. Lebih ditingkat, Terus. maksimalkan. Pembatasan pengunjung. Bandels, Kak. Bundle size ditingkatkan. Terus. Pemantauan audit ya. Audit. Pemantauan lah ya. Pemantauan sesering mungkin ya. Gitu kan? Ya, Kak. Udah selesai kita. Gampang nggak? Iya, Kak. Gampang Oh, kalau sama Novi. Kok gampang? Gampang kalau lagi dibimbing sama Kalau Kano. kalau lagi belajar Kalau begini kami buat gampang. sendiri jadi bingung, Kak. Kalau udah Nggak ada belajar teman enak. kita. Iya. Belajarlah sama pelakunya. Kan tadi Benar. saya udah bilang, belajar sama yang melakukan. Kalau nggak melakukan, nggak akan Nggak bisa. bisa. Iya. Setuju nggak? Setuju, Kak. Setuju. Setuju ya. Oke. Nanti bulan Februari, Maret kerjakan sendirilah di rumah. Nanti Ya. kalau udah Februari, Maret udah dikerjakan, berarti nanti grafiknya Januari, Februari, Maret. Jadilah dia triwulan 1. Oke? Demikian. Ya, kita sudah 2 jam belajar. Belajar tuh gini-gini aja, nggak usah streng-streng, santai, tapi dapat. Ya, Kak. Nanti Kak Novi. terus belajarnya satu-satu, ICU dulu, Ya. kamar bedah dulu, Ya. ini dulu. Jadi paham, ya? Iya, Oke. Kak Novi, Ada Kak pertanyaan? Novi sedikit. Ya, Bu Lastri, silakan. Ya, untuk tadi kan alat kan begitu dipasang langsung dihitung satu hari pertama kan, Kak? Untuk misalnya pemasangan Ya. kateter. Ya. Alat Ya. invasif. Terus Iya. bagaimana dengan hari operasi, Kak? Sama. Kalau di tempat Sama. saya dokter spesialis masih menggunakan hari 0, Kak. Bagaimana caranya Enggak. meyakinkan? Hari pertama operasi adalah Hitungan satu. tanggal hitungan 1. Kasih aja materi IDO kita, Bu. Menurut CDC atau NHSN, Iya. hari pertama adalah tanggal di operasi adalah hitungan hari pertama. Lagi ngapain operator dokter bedah ngurusin hari-hari? Soalnya kan di CPPT kita kan ada tulisan hari pertamanya. Mereka masih menggunakan hari 0. Ini waktu kami turun survei ke. Oh, nggak apa-apa. kebetulan ada Nggak IDO. apa-apa. Yang penting kita ngitungnya itu hari pertama. Oh gitu ya, Kak. Nggak apa-apa, nggak perlu diseragamkan dengan Nggak usah. beliau-beliau yang. Nggak usah. Iya. Pokoknya tanggal 1 operasi, tanggal 1 itu hari pertama. Tanggal 2 hari kedua. Tanggal 3 hari ketiga. Iya, Kak. Izin, Bu.
Ya, siapa nih? Terus kalau Oh untuk ya, Andri, ya, iya Dedeo. Bu, kemarin kan Dedeo ada infoin kan ke ICU Bu, kalau untuk VHP itu pemasangannya setelah 2 hari kan Bu, dihitung dari hari pertama, maksudnya tanggal hari pertama terpasang. Nah, tapi kata Karunya itu kalau kami bikinnya hari itu, misalnya hari tanggal 18 dia udah terpasang tuh, kami untuk pelaporan cashback-nya gimana katanya gitu. Nggak ada Karena kan hubungan. Ini kan untuk hitungan cashmake itu nggak ada hubungan. Ini kan untuk kamu surveillance-nya yang melakukan ruangan ya. Tidak, Bu. Dede baru mau menjalankan, Bu. Dede mau bertanya. Dede kan Jadi info gini, gitu, Bu. kalau mereka mau ngitung cashmake kan dia per 24 jam kan, baru hari Iya. pertama kan. Kalau Mm-mm. kita nggak, hari terpasang ventilator di situ hari pertama. Jadi hitungan kita tuh beda. Makanya tadi saya tanya, yang melakukan itu ruangan berarti. Dedo jangan ruangan, Dedo harus punya data sendiri. Kasih Oke. tahu ke mereka, nggak apa-apa mereka yang membuat lidi-lidinya. Tapi Dedo Mm-mm. juga lihat juga besoknya, oh ini hari kesini, hari ini. Harus ada cross check ya. Oke, Bu. Ya. Makasih, Bu. Itu yang mau Dede bertanyakan. Iya, Makasih ya, Bu. pokoknya di mana insersi di situ hari pertama. Nanti kamu ngitungnya dari hari pertama. Kalau mereka kan ngitung cashmake-nya besoknya kan hari pertama kan. Iya. Mm-mm. Ya, oke, Bu. Oke. Sekarang HAIS itu lebih dari Kak 2 Novi, hari ya teman-teman ya. Kak Ya. Novi, Siapa nih? Alfi, Oh iya, Mbak Alfi, Iya. gimana? Kak Novi mau tanya ini untuk laporan tadi kan itu yang dicontohkan tadi kan baru bulan Januari. Misalkan nanti kalau kita itu sebenarnya buat laporan itu per triwulan, misalnya triwulan 1 itu Januari, Februari, Maret. Kemudian untuk triwulan 2 itu cukup April, Mei, Juni atau nanti digabungkan sama yang Januari, Februari, Maret, Kak? Semua diawali dari titik nol. Kalau Januari, awalilah dengan Januari. TW2 harus dari Januari. Nanti direkturnya bilang, memangnya data yang Maret, Februari, Januari berapa kepatuhannya? Kok tiba-tiba 4 April gitu, tiba-tiba di bulan 4 gitu ya. Jadi kalau dia TW2 Januari sampai Juni, TW3 Januari sampai September, TW4 Januari sampai Desember. Jangan dihilangkan Januarinya. Tapi untuk Jadi rekomendasinya tebal, tetap Kak. TW yang terakhir ya, Yes, Kak. yes. Oh gitu. Oke. Rekomendasi tetap TW2. Oh ya. Ya, Makasih, Kak. oke. Ada lagi? Masih betah Pas, ya sama Kak. saya ya. Pas. Oke, minggu depan kita mau belajar apa? Kak, 75, teman-teman, 75.000 itu tadi makan bakso sama teh botol, udah kenyang, kekenyangan ke kamar mandi. Hilang nggak? Hilang. 75.000 sekarang lagi pelatihan ini, hilang nggak? Nggak hilang. Kak Novi, Itu si Dian senyum dia, karena baru perdana dia. Ya, tapi boleh satu lagi. Di tempat ya. kami itu ICU-nya kan masih kapasitas masih sedikit, Kak Novi. Jadi baru sekitar 6 pasien, Kak Novi. Kalau kita ngambil ICU tuh kok kesannya sedikit sekali, Kak Novi. Mungkin gimana, Kak Novi? Nggak apa-apa sedikit sayang, tapi kita pelan-pelan ngelihatnya. Oh, pasien ini terventi 1, Tuan A. Leukositnya berapa hari ini? Toraknya apa? Suhunya normal. Besok datang lagi. Tuan A ini udah gimana leukositnya? Ada nggak? Slemnya gimana? Kental, purulen atau bagaimana? Datang lagi besoknya. Tuan A ini udah gimana ya perkembangannya? Saya dulu awalnya juga ICU 5. Habis itu 11. Habis itu 24. Makin enak kita nanti. Nanti kalau misalnya kita keliling lagi besok-besoknya, Bapak ini kemarin suhunya bagus deh, leukositnya bagus 10.000. Kok sekarang jadi 18.000? Kenapa ini? Ada waktu kita ngeliat karena sedikit. Kenapa ini kok bisa 18.000? Kok jadi demam bapaknya? Coba lihat dulu, saksen dulu, sputumnya purulen nggak? Wah ini ada apa ini? Tanya deh dokternya, kenapa tiba-tiba demam? Coba kita cek kateter urinnya, CVC-nya, ada nggak tanda-tanda infeksi? Coba perifer infusnya ada nggak? Bengkak nggak? Ini nggak? Gitu kan? Gitu nggak teman-teman? Iya, Kak.
Makanya efisien itu 1:100. Begitu banyak ruangannya, maka nambah efisiennya gitu kan. Jadi udah diperkirakan itu. Ya, nggak usah kita berpikir, oh ICU saya 6, ventilatornya 1, 5-nya nggak pakai venti. Tapi kan dia pakai kateter urin. Iya, Setuju? kadang pakai CVC. Setuju, Mbak Alfi? Ya, Kak. Oke. Sudah? Ya, Selesai Kak. kita tahun depan, minggu depan kita belajar apa? Ya, Tuh. Mhm. PPI apa? Masih bingung. Ya udah, nanti saya lah berpikir sendiri. Maunya teman-teman apa? Nanti pasti setelah ini ada yang WA. Kak Novi, aku maunya tentang ini. ICU ini ada yang WA nih 2-3 orang, makanya saya buat ICU. Jamnya kayak gini juga ya, Kak. Iya, jamnya sore-sore, santai-santai, ya kan? Supaya bisa Ya. ibadah dulu gitu. Ya, kalau hari Minggu ada ibadah, kalau Iya, hari benar, kerja, Kak, benar. kalau hari kerja nanti ngumpet-ngumpet, sayanya ngumpet, di situ ngumpet, dicari lagi meeting rapat, akhirnya nggak Iya, maksimal kan? benar, Kak, benar. Ya, Ya, oke. concern. Sip. Pak Andi daftar hadir, jangan lupa untuk sertifikat teman-teman isi nama lengkap dan gelar. Jangan salah satu huruf nanti Kak. Sertifikat saya salah diulangin, nggak mau. Ya, nggak mau saya gitu ya. Oke, Ya, Kak. gitu saja. Bu Bu Novi, Nita, iya, kenapa sayang? Kok baru ini muncul? mana ada Oh tadi iya, munculnya. oke. Bu Novi, Kenapa? Ya, ini saya mau tutup ini. Oke, Bu buat Nita, lanjut. TOT. Oh, TOT. TOT Ya, mau kemana? Jakarta apa Batam? TOT itu berapa hari teori, 2 hari praktek. Kalau nggak praktek nggak enak, nggak praktek offline. Ke Batam lah Kak, biar nanti teman-teman pada lihat rumah sakit Kakak. Oh gitu. Ya kan Bu? Asik. Oke, Bu Miftah, nanti saya buat TOT ya. iya Oke, Bu. terus November awal ada bedah standar akreditasi lagi, angkatan keempat. Teman-teman siapa mau ikut, nanti saya flyernya saya kirim ya. Itu dilakukan selama 2 minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Mainnya malam ya. Mainnya malam, ketemu saya. Di batch 3 tinggal PPI 13 lagi ya, Wi. Batch 3, nanti awal November batch 4. Ya, itu nanti waktu kita sesuaikan sendiri. Karena banyak ibu-ibu yang rempong. Mau senam lah, belum ini lah, lagi di jalan Kak, besok aja belajar gitu. Yang pasti PPI 1 sampai PPI 13 selesai. Ya, nggak lebih dari 1 bulan kok. Oke, itu saja. Share absen nanti di grup ya, Pak Bu Komang ya. Bu Komang apa Pak Komang sih? Oke ya, baik. Terima kasih. Itu saja teman-teman. Kita foto dulu yuk. Vera tolong dibantu foto. Vera di laptop apa di HP? Di PC sih Kak rumah sakit. Oke. Yuk. Oh, masih di rumah sakit, rajin amat. Tanggung Oke. Kak. Baik, dibuka fotonya. 1. Nah, yuk. Slide pertama Vera, silakan. Senyumnya harus senyum lepas dong. Kan udah dikasih surveillance, kasih PPICU, kasih bundles. Ya, senyumnya lepas. 1, 2, 3, Vera. Kak. Sudah, oke. Slide kedua. Dibuka wajahnya. Nah, Marni nggak jadi sholat dia karena foto. 1, 2, 3, Vera. Sip, ya. Oh di Vera cuma 1. Hah? 1 Oh, cuma. di Vera cuma 1. Oh, kamu Vera pakai komputer. Ya. Oh iya, karena lebih luas, lebih lebar. Jadi 1. Oke. Saya 2 deh, saya aja. 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya, 1 slide lagi. Sebentar, slide kedua. Sebentar, slide kedua. Bentar ya. Itu kenapa itu Pak Abdul Wahab itu? Slide kedua. Yuk. Ya, 1, 2, 3. Sip.
Oke, sip. Terima kasih semuanya. Teman-teman, semoga bermanfaat. Ada manfaatnya nggak ya? Kalau nggak ada, udah Oh, bingung bermanfaat, saya. Bermanfaat. Kak. Oke, Luar terima biasa. kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, selamat weekend dengan keluarga, pacar, dan lain-lain. Kita ketemu minggu depan. Bye-bye. Thank you, Thank you. Kak. Thank you. Ah, oke, Terima makasih. kasih. Live ya. Ya. Eh, Iya. Orang berdua.